Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Yang awalnya Honda memiliki Freed sebagai lini mobil keluarganya, tapi ketika discontinue, Honda menggantikannya dengan Brio, namun diperpanjang menjadi Brio Wagon. Perkenalkan, inilah Mobilio. Mungkin sekarang ini bukan lagi jadi pilihan utama ketika kalian mencari mobil keluarga, karena sudah mulai terlupakan dan discontinue. Di video kali ini kami akan memberikan 5 alasan kenapa kalian harus memiliki mobil ini sebagai mobil keluarga kalian. Dan alasan pertama untuk memiliki Mobilio E 2018 ini adalah karena pengalaman berkendaranya. Kita bahas dari rasa berkendaranya dulu. Mungkin kalian banyak yang memandang remeh rasa posisi berkendara si Mobilio ini. Tapi jangan lupakan, Mobilio E 2018 ini udah varian facelift. Beda dari yang 2016 atau 2015. Kalau kita bicara posisi berkendara, yang perubahan paling terasa ini ada di joknya. Kalau kalian ingat, Mobilio sebelum facelift itu joknya masih jok pocong. Jadi kurang nyaman karena nggak bisa di-adjust. Sedangkan di facelift ini joknya sudah jok yang lebih proper, empuk, posisi berkendara yang nyaman seperti mobil-mobil zaman dulunya. Dan ini headrestnya udah bisa diatur. Jadi udah bisa di-adjust ke menyesuaikan postur tubuh kalian. Walaupun dari posisi berkendara yang kurang di Mobilio ini hanya absennya armrest tengah atau yang biasa juga digunakan sebagai console box. Tapi itu bisa kalian akalin dengan beli part aftermarket variasi yang hanya dipasang ceklek di sini aja, plug and play. Itu jadi nggak ngerusak elektrikal atau bagian apapun mobil tuh nggak ngerusak. Itu malah variasi yang menambahkan fungsi dan kenyamanan berkendara dari mobil ini. Tapi selebihnya posisi benar mobil ini enak. Dia duduknya nyaman. Posisi mobil ini ya kayak semi station wagon gitu ya. Jadi kayak agak ceper tapi nggak ceper-ceper banget rasanya gitu. Beda lah feelnya sama Avanza atau Expander yang agak tinggi. Visibilitas pun enak, minim blind spot, dan pokoknya minim kopelenan dan sudah ada upgrade dari varian non faceliftnya. Jadi itu salah satu yang membuat posisi pengendara mobil ini udah mantap. Selanjutnya kita bahas suspensinya. Ini kita kecepatan 30 nih, kita hajar speed bumpnya ya. Nah, bantingan mobil ini sebenarnya nggak bisa dibilang keras, walaupun bukan yang terempuk di kelasnya. Jadi posisinya dia ada di tengah-tengah. Kalau ketemu posisi tidur yang agak tinggi gini, kita tetap harus pelan karena ini salah posisi tidurnya nih. Nah, ini kalau kita akan hajar lagi speed bump di depan, coba kita naikin kecepatan ke 50 ya. Kita hajar. Rasanya gimana nih bantingan ini? Tuh. Kalau kalian kecepatannya agak tinggi, ini kita beban cuma isi 2 orang ya. Kalau beramai-ramai mungkin akan berasa lebih meredam lagi. Ini sebenarnya empuk mobilnya itu. Walaupun lagi-lagi bukan yang terempuk di kelasnya, tapi udah cukup enak buat kalian menggunakan sehari-hari. Ketemu jalanan yang rusak, nggak rata, speed bumpnya kasar. Sebenarnya enak-enak aja gitu loh. Kalau kalian planin lagi, ini lebih berasa lagi ayunan dari suspensinya. Jadi sebenarnya rancangan dari Honda untuk Mobilio ini suspensi udah cukup nyaman. Tuh kalau pelan ya oke aja. Karena mobil ini posisi juga agak pendek kan. Jadi sebenarnya enak-enak aja nih mobil. Secara suspensi nggak ada masalah. Bukan yang terempuk atau ternyaman di kelasnya, tapi juga nggak bisa dibilang keras. Jadi posisi ada di tengah-tengah yang cukup mengakomodir untuk rasa berkendara yang nyaman. Lanjut setelah suspensi kita masuk ke pengujian handling. Kita rasain ini ya, Brio lonjong satu ini. Kita coba mulai jalanan kosong, oke. Nah, ini dia enaknya mobil-mobil Honda. Dia tuh handlingnya rata-rata hampir semuanya yang kita pernah coba itu kayak punya ciri khas tersendiri yang enak, responsif. Apalagi ini kan dia agak pendek ya mobilnya ya, nggak kayak Avanza Expander. Jadi minim body roll dan limbung dari body mobilnya itu sendiri. Jadi tetap lebih enak. Handlingnya gesit, responsif juga, walaupun tetap nggak senyaman Brio ya. Kalau Brio kan gesit banget tuh, ya namanya mobil pendek. Kalau ini kan agak lonjong gitu ya. Jadi tetap ada perbedaan di situ. Tapi itu yang membuat mobil ini tetap ada rasa fun to drive-nya. Jadi ini bukan cuma sekedar mobil keluarga yang dibikin cuman untuk nggak ada fun to drive-nya sama sekali. Ini mobil masih enak. Ada DNA Hondanya dikit dalam pengaturan handlingnya. Jadi kalau kalian ngajak bermanuver, ini mobil masih capable banget. Nggak kayak mungkin beberapa mobil 3 baris brand rivalnya yang
punya masalah ketika diajak bermanuver. Kalau ini enggak, jadi bener-bener nggak ada komplainan. Dan kalau boleh kami simpulkan, secara total pengalaman berkendara ya pakai mobil ini, dia punya posisi berkendara yang sudah improvement di facelift ini. Jadi nggak cuma tampilannya doang, tapi memang ada improvement yang terasa. Suspensinya pun oke, posisi ada di tengah-tengah, dan dia punya handling yang cukup memberikan nilai fun to drive pada mobil keluarga yang satu ini. Jadi jarang mobil keluarga tuh yang dirancang punya handling yang gesit, karena mobil keluarga rata-rata kan ground clearance-nya tinggi-tinggi gitu. Memang memberi kepraktisan, tapi kadang bikin gak nyaman kalau misalnya kita harus ada bermanuver gitu, jadi kurang nyaman karena ada limbung yang terasa. Nah kalau ini minim dan juga handlingnya gesit, itu yang membuat mobil ini sebenarnya dari rasa berkendara itu harus diapresiasi. Kurang diapresiasi oleh netizen, tapi menurut kami kalian bisa coba bandingin di Formula Motor dengan beberapa pilihan mobil keluarga di kelas yang lainnya. Menurut kami ini salah satu yang terbaik, kalaupun bukan yang terbaik. Honda dibekali mesin berkode L15Z1 yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris SOHC dengan teknologi multi-point injection. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 118 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 145 Nm pada putaran 4600 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke dua roda depan. Jadi secara performa mesin ini juga jadi salah satu alasan kalian yang bisa banget kalian jadiin untuk memiliki mobil ini. Kenapa? Karena dia punya tenaga sebenarnya cukup underrated, jarang dilirik orang. Orang mana ada yang kepikiran kalau nyari tenaga paling besar di LMPV itu ada di Mobilio. Dan ternyata di atas kertas memang tenaga mobil ini jadi salah satu yang terbesar dibandingkan dengan Avanza, dibandingkan dengan Expander, sampai R3 dia juga yang paling besar gitu loh. Nah, 0-100-nya pun kami cari-cari itu, ada yang pernah coba jurnal otomotif lain. 0-100-nya ini juga jadi salah satu yang paling kenceng loh. Ini datanya kami tampilkan di sini aja ya, karena data begitu banyak angka-angka. Dan yang jelas kalau bicara konsumsi bahan bakar, tadi kan kita udah bahas tenaga. Tenaga ini salah satu yang terbesar lah kalau kalian mau bilang ini bukan yang terkencang. Ini udah salah satu yang paling besar. Tapi kalau kita bicara konsumsi bahan bakar, dia juga termasuk irit. Jadi walaupun tenaga salah satu yang paling besar, dia juga bukan yang terboros. Kita dapat angka ini 13, sekian kilometer per liter. Dengan kondisi jalan agak macet tadi dari showroom ke sini, muter-muter setengah jaman lah. Kita pernah dapat yang lebih irit dengan kondisi jalan lebih mendukung. Cuman kalau sekarang kita dapat 13,3 km per liter, yang artinya ini irit mesinnya. Dia 1500 cc, 3 baris dengan bodi yang lebih besar dari Honda Jazz, tapi dapat angka konsumsi bahan bakar yang sama seperti Jazz. Karena Jazz kita udah paham betul kalau pakai harian rata-rata ada 13, tapi balik lagi tergantung kaki masing-masing. Kalau kaki kalian sekolah bisa lebih irit, kalau kaki kalian nggak sekolah ya lebih nggak irit lagi nanti itu angkanya, balik lagi. Tapi setidaknya kita tahu mobil ini punya kapabilitas untuk memberikan angka konsumsi bahan bakar yang bisa lebih irit lagi dari yang kita dapatkan hari ini. Jadi secara tenaga dia juga salah satu yang terbesar di kelasnya, dan irit juga dia irit, nggak bisa dibilang boros. Makanya mesin ini adalah performa yang bisa dijadikan alasan kedua untuk memiliki mobil ini. Sekarang kita bahas alasan ketiga untuk memiliki Honda Mobilio sebagai mobil keluarga kalian, yaitu kepraktisan. Mobil Honda itu semuanya kalian perhatikan pasti praktis, dan umumnya lebih praktis dibandingkan rivalnya. Mobilio ini tidak pengecualian. Dia Mobilio secara dimensi kalau kita ukur, kita lawan si raja terakhirnya aja di kelasnya ya, Avanza. Dia mobil ini lebih panjang dan lebih lebar sama Avanza. Dia cuma kalah tinggi, dia lebih pendek ya, udah jelas lah ya, dia lebih tinggi. Tapi cukup lebih panjang dan lebih lebar dari Avanza itu sudah cukup memberikan keyakinan buat kita, mungkin kita yang paham mobil, tahu Honda itu kalau bikin mobil pasti pemanfaatan ruangnya itu bagus. Baik untuk penumpang, jadi terasa lebih lega, duduk lebih nyaman di baris 2 atau baris 3, ataupun dari segi kompartemen. Karena secara kompartemen ini kalau dihitung tiap kompartemen yang ada di mobil ini sampai baris 3, itu dia total punya 24 tempat penyimpanan, baik yang terbuka ataupun tertutup di laci dashboard depan. Jadi otomatis ini membuat jadi salah satu mobil paling praktis dan paling lega di kelasnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan si raja terakhirnya Avanza. Kepraktisan Mobilio yang kalah itu paling cuman di ground clearance-nya memang lebih pendek. Jadi kalau kalian bawa ke jalanan yang sedikit rusak atau tanjakan turunan yang lebih curam, mungkin dia ada peluang
gasruk di bawah ya. Kalau Avanza lebih tinggi, lebih praktis di situ. Tapi kalau untuk bicara kelegaan kabin dan kompartemen, mobil ini udah jelas menurut kami lebih unggul dibandingkan si raja terakhir. Contoh lain, kalau mobil Honda, kalau kepraktisan dan kelegaannya kalian nggak percaya ya, CR-V lawan CX-5 atau rival abadinya. Walaupun CX-5 badannya sama-sama ukuran CR-V, tapi tetap aja CX-5 itu berasa jauh lebih sempit, apalagi di baris duanya. Dan demikian di Mobilio ini dilawan raja terakhirnya si Avanza. Dan alasan keempat untuk memiliki Honda Mobilio ini adalah karena modelnya. Mobilio itu adalah satu-satunya mungkin mobil keluarga di kelasnya yang mengadaptasi model wagon. Wagon itu adalah dimana dia seperti sedan tapi ada pilar D-nya gitu loh. Memang sih basisnya juga bukan sedan ya. Basisnya dia ini kan si Brio sebenarnya. Brio yang dipanjangin. Tapi kalau kita lihat dari samping itu bener-bener mirip kayak wagon gitu loh. Jadi desainnya unik. Dan sebenarnya menurut kami nggak jelek. Dan memang kayaknya nggak banyak sih orang ngehujat mobil ini karena desainnya ya. Desainnya nggak pernah jadi masalah untuk mobil ini. Apalagi dia sekarang sudah di varian faceliftnya. Dia udah jadi lebih ganteng. Tampilan depannya lebih futuristik, modern, dan lebih berwibawa dengan headlamp yang kini berbentuk agak mengotak. Sudah ada daytime running light juga, dan emang di sini sudah di-upgrade dengan lampu LED. Kalau di RS kan udah bukan multi reflektor gini ya. Nah, dia sudah ada fog lamp-nya di bagian bawah. Jadi tampilannya modern dengan grill khas Honda yaitu solid wing face. Ada 2 di sini. Jadi desainnya pun clean looking, rapi. Sekarang kita lihat ke samping sini, velgnya single tone untuk yang tipe E ini. Kalau tipe RS dia udah dual tone. Spion senada dengan warna body, handle senada dengan warna body, pilar-pilar ditutup dengan warna hitam, disambungkan ke belakang kacanya jadi seolah ini floating roofnya. Sudah ada spoiler atas, antenanya juga udah model shark fin. Dan kalau kita lihat ke belakang sini, tampilan nggak banyak berubah untuk yang belakang sini. Di sini udah ada stop lamp yang besar. Kalau di sini ada tekstur-tekstur seperti honeycomb ya. Jadi tampilannya tetap lebih sporty juga kalau yang facelift ini. Nah, kalau menurut kami sih model mobil ini cukup seperti kanvas kosong ya. Jadi kalau kalian mau menikmati OM looknya aja ini udah oke. Walaupun ini bukan varian tertingginya loh. Tapi kalau kalian modifikasi pun juga enak gitu untuk bahan-bahannya. Desainnya tetap bisa OM bagus, modif bagus. Kalau menurut kami, kalau model Avanza lebih cocok model OM kalau menurut kami. Tapi balik lagi, kalau model memang urusan selera masing-masing. Tapi lagi-lagi, model nggak pernah jadi masalah di mobil ini. Orang masalahnya itu mesinnya. Nah, tapi mesinnya katanya CVT sering jebol. Walaupun kami juga selama kami buka showroom, kami juga belum pernah punya keluhan konsumen yang beli Mobilio ataupun produk lainnya dari kami itu CVT jebol. Jadi menurut kami itu balik lagi ke perawatan. Yang jebol pasti pemakaian dan perawatannya itu kurang bagus. Dan alasan terakhir untuk memiliki mobil ini adalah karena fiturnya. Tapi bukan karena fitur mobil ini berlimpah, banyak yang canggih-canggih, enggak. Justru karena fiturnya sebenarnya dikasih yang basic-basic aja. Kita sebutin dulu satu-satu. Electric mirror adjuster, belum retract ya. Baru electric doang adjusternya. Audio steering switch sudah ada. AC digital, head unit sudah touchscreen, AC double blower, dual airbag untuk penumpang depan, ISOFIX sudah ada, parking sensor dan parking kamera sudah ada, pengeremannya ABS everyday brake assist, rangkanya sudah G-Con plus ACE, dan udah itu aja. Jadi artinya apa? Maksudnya kami ini kenapa jadi alasan kenapa padahal ini fiturnya kok dikit gitu loh. Kenapa nggak dibilang pelit fitur? Ya sebenarnya dibilang pelit fitur ya bisa juga kalau kita mandang dari negatif. Cuman kalau kita ambil sisi positifnya, sebenarnya yang esensialnya itu ya kita udah dapat semua. Buat nggak ribet operasin ini udah ada audio steering switch. Biar nggak kesana jadul-jadul amat, AC-nya udah ada tombol digitalnya. Udah ada AC double blower supaya penumpang belakang nggak panas. Udah ada ISOFIX buat kalau kita bawa baby car seat, parking kamera, parking sensor. Ya udah esensialnya udah ada semua gitu loh. Nggak ada kurang, yang lebih-lebih lagi memang nggak ada. Tapi positifnya kalau dengan fitur yang cuman cukup di esensial ini aja, artinya kita nggak perlu takut atau nggak perlu worry ketika ada fitur-fitur canggih mobil zaman sekarang yang rusak gitu loh. Bayangin misalnya Mobilio ini punya sensing atau punya sunroof, amit-amit sensing rusak atau sunroofnya bocor, itu kan biaya perbaikannya tentunya mahal.
Karena yang namanya fitur canggih, electrical itu perlu biaya perbaikan yang nggak murah kalau rusak. Maintainnya ada biaya. Nah, tapi kalau fiturnya cuma dikasih esensial ini, ya artinya mau sampai berapa puluh tahun kita pakai di mobil juga yang kita jaga fitur-fitur ini aja. Dan umumnya fitur esensial ini jarang yang rusak. Kayak kalian pernah ketemu gak kasus electric mirror rusak atau power window atau mungkin audio steering switch rusak? Itu kan kayak jarang banget ya. Kayak gimana cara dipakai itu sampai bisa rusak. Nah, makanya fitur esensial ini ya cukup ada esensial aja, yang penting aja. Yang berlebih memang nggak ada di mobil ini, tapi balik lagi menjadikan biaya perawatan mobil ini murah. Karena fun fact-nya ya, kalau kalian pikir, mobil ini adalah mobil yang cukup unik. Dia adalah mobil yang diambil dari Brio, dipanjangin jadi Brio Wagon, tapi dikasih mesin Jazz L15 1500 cc. Kalau Brio kan mesinnya 1200. Jadi ini mobil yang mesinnya mesin Jazz, mesin Brio, mesin Jazz, tapi spare partnya sharing part dengan Brio. Makanya ini mobil jadi salah satu mobil Honda sekarang yang discontinue, tapi biaya perawatannya itu sebenarnya murah. Jadi ini bisa jadi pilihan mobil keluarga kalian yang mau punya mobil yang maintainnya biayanya kecil, baik itu perawatan ataupun spare part, tapi memberikan kenyamanan yang udah kita bahas sebelumnya, yang juga sebenarnya masih layak dipertimbangkan. Dan itulah 5 alasan untuk memiliki Honda Mobilio E 2018. Sebuah mobil yang memberikan rasa berkendara yang nyaman, performa mesin yang secara mengejutkan bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelasnya, kepraktisan yang seperti ciri khas Honda juga yang sudah bagus, dan model ganteng serta fitur basic dan perawatannya yang memang tidak ngebebanin dompet kalian. Nah, bila kalian masih ragu mendengar 5 alasan itu, mungkin karena kalian belum mencoba secara langsung Mobilio ini, terutama yang ada di Formula Motor. Jadi buat kalian tertarik, langsung saja datang ke showroom Formula Motor yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Buat kalian tertarik untuk mengenal lebih lanjut Honda Mobilio yang satu ini, kalian bisa hubungi kami melalui sosial media kami yang ada di sini. Dan kayaknya sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.